Buat gue semua artis yang gue pegang, gue bikin enjoy dan gue bikin nikmat, enak semua, asik semua gitu. Serve-nya bagus nih tuh. Iya, jadi supaya kita kepake sama siapa aja. Nah kalau gue langsung menunjuk sama sini lebih enak, kita yang ono besok kena ngomong pakai gue lagi, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Terang. Alex Luhu 5. Udah berapa lama, Lek? Gak ketemu lagi. Lama ya. Sibuk banget doi nih ya. Ini salah satu soundman-nya siapa lu sekarang? Lascal ya. Lagi sibuk di Lascal deh. Lascal. Nih abang gua satu ini nih salah satu soundman band 1000 band lah. Ya, soundman 1000 band. Gua sempat nemenin lu di mana ya? Yang pagi-pagi tuh dari tengah malam sampai pagi. Di mana dia? Lupa Ran. Oh di Menara BCA. Iya, Menara BCA tuh pagi-pagi HI. makan di Sevel. Iya. Banyak yang kayak gitu lagi. Oh ya, di salah satu soundman-nya Lascal lu sekarang sibuk di Lascal tuh. Lascal. Berarti tapi dulu sempat juga kan di Lascal. Tahun ya cuma bantuin ganti-gantiin. Belum kayak sekarang. Kalau sekarang jadi udah member lah, bahasanya member. Oh, lo udah incas di Lascal sekarang ya? Prioritas. Total berapa lama lo di Lascal? Kalau yang ini baru sebenarnya, yang apa? Setahun, 2 tahun? Enggak, September kemarin. Oh, baru masuk lagi? Pas ya anak-anak minta, pas kebetulan soundman lamanya banyak nggak bisanya, banyak izin, akhirnya udah. Banyak libur. Tapi ya, kalau di total jadi soundman berapa lama lu? Gue sempat nemenin dia nih lama. Nemenin dia zaman-zamannya gue gembel lah. Zamannya gembel. Gue nemenin dia run ya di Menara BCA, terus yang di sama Armada. Di Maze Ancol. Maze Ancol, gila tengah malam gue nemenin dia nih. Balik pagi nemenin dia doang nih. Cek soundnya tengah malam itu. Cek sound tengah malam. Iya, Armada kan? Nah, itu Armada. Itu juga callingan dadakan tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Tengah malam berangkat dari Cibubur ke Ancol loh, Maze tuh. Pokoknya gua mah tukang sound keliling lah pokoknya. Ya, berapa lama nge-sound? Di dunia audio sebenarnya dari tahun 2003. Jir, gua masih SMP. Terus mulai agak-agak intensnya 2005 kan. 2005 dulu ada band. Bantuin band Tahta. Wah, gila. Band indie Celebrate namanya tuh, kayak Green Day-an gitu. Tahta tuh gue 2004 kalau nggak salah Tahta. Iya, itu pokoknya 2003 sana Tahta, cuma nggak terlalu lama juga Celebrate. Terus bantuin lagi, Fagetos dapat tur daerah tuh Fagetos. Buat lo yang tahu Fagetos nih, zaman dulu kita tuh FTV ya? FTV ya, zaman FTV tuh. FTV tuh, Fagetos tuh, lagi gimana? Anak-anak Bogor tuh. Sukabumi. Sukabumi. Mereka Sukabumi. Tahta juga. Tahta Bandung. Oh, Tahta Bandung ya. PW dan kawan-kawan itu Bandung. Iya, Tahta gimana sih lagunya, gue lupa dah. Itu ada tuh satu tuh yang agak pokoknya, Jepang-Jepangan gitu tuh lagunya tuh keren. Gue juga lupa lagunya. Lama banget 2004 tuh, gue masih SMP kali itu udah main sound nih. Terus Tahta, Celebrate, Fagetos. Ini siapa yang di anak-anak Bogor? Dadali. Pop Melayu. Dadali itu lumayan tuh, pernah dapet tour sama salah satu rokok. Terus cuma dia banyak dulu Second City jobnya. Second City. Tapi seru sih, kita banyak jalan darat, melewati gunung dan lembah. Sama ini juga gue pernah 2012 kita Sumatera ya? Sumatera. Pertama kalinya gue nginjekin kaki di Sumatera nih sama dia nih. Ya, jadi dulu ada ikut sama bos IO kita ya? lah, sama IO lah. Ngadain promotor. Iya, promotor lah, tur di sama rokok juga. Iya, rokok. Sama rokok juga tuh, tur Sumatera. Dari Lampung. Pertama dimana sih kita? Batu Raja ya? Yang pertama kali gue ke Lampung tuh Batu Raja kan? Lampung Batu Raja. Batu Raja, Indralaya, Palembang, terus Jambi, Pasaman. Tuh banget tuh, tur dulu 2012 sama dia. Udah jadi soundman macam-macam lah dia nih. Macam-macam tuh. Tapi yang lu paling lama Mas Balek? Paling lama Firza itu. Oh, Firza sempat juga? Iya, Firza itu pas ajang
kontesan di sebuah TV TV, swasta. Pas dia tiga besar terus dia udah eliminasi, tapi ternyata langsung dapat job offer. Nah, terus manajemennya dari SMN telepon, Lek bantu pegang ini, ada main di kota pertama Firza itu di Banjarmasin. Oh, justru dari manajemennya ya? Manajemennya pas kebetulan pas di eranya Firza itu, ya gue dipercayain. Dan ternyata sebelumnya gue udah kenal sama Firza waktu di Medan, waktu Fagetos tour, dan ini Firza tuh dulu punya band dia. Oh, band lokal. Enggak, sebenarnya dia bandnya juga masuk label. Mereka juga perwakilan Medan, itu Sumatera Utara itu bandnya juara 1 di sana. Akhirnya dikirimnya ke Jakarta. Itu ajang festival besar juga, sebuah rokok juga, dan sebenarnya tuh mereka tuh barengan The Massive kalau nggak salah itu. Nah, terus akhirnya udah kenal Firza nih dari event-event sebelumnya. Berarti sebelum lu di calling SMN sebenarnya udah kenal Firza dong? Tapi bukan maksudnya kenal gitu aja. Say hello aja. Saat itu ya dia masih band apa ya, band pembuka lah, opening act. Ya, opening act lah ya. Artisnya Fagetos kayak gitu. Tapi yang lucunya satu saat Firza lagi naik, Fagetos jadi openingnya Firza. Itu definisi namanya nasib kagak ada yang tahu tuh. Makanya kalau lu lagi tinggi-tinggi banget jangan belagu ya. Karena suatu saat orang-orang yang di bawah itu pasti akan naik. Itu pun terjadi waktu gue pegang Armada. Armada lagi di atas. Barengan Republik turnya tuh di Sumatera juga. Republik openingnya Armada. Begitu Selimut Tetangga dan lagu hitsnya itu tuh kalau kata Bunda kalau bandit tuh. Tiba-tiba begitu event Big Bang-nya si siapa? Republik, openingnya Republik ya Armada gitu. Tapi sih itu kan apa namanya, perputaran ya, sirkulasinya gitu lah, sirkulasinya ya. Jadi sebenarnya anak-anak band tuh, anak musik kayak gitu ya, tergantung lagunya aja. Yang lagi hype apa, yang lagi temanya lagi perselingkuhan nih, atau enggak lagi cinta-cintaan, cerai, ya kayak gitu pasti. Tapi gue seru di dunia audio karena gue banyak berganti-ganti artis ataupun band. Jadi gue dapat pelajaran dan mengenali warna-warna musik, warna audio. Ketika gue pegang bandnya rock alternatif, gimana caranya gue harus ngebentuk audio yang di live itu warnanya harus rock alternatif. Ketika gue pegang band pop, ya warnanya harus pop, karena audiens pun harus ngerasain bahwa band ini yang udah ditonton ini pop gitu. Enak, jadi didengarnya enak. Iya, terus pas gue pegang band Melayu, gimana caranya rasanya Melayu kan gitu, Melayunya dapet, akhirnya orang nyampe gitu. Jadi ternyata jadi tukang sound juga atau sound engineer. Audio engineer harus bijaksana ternyata. Tapi kalau karakter band tuh sebenarnya kan ada dua ya, pegang FOH sama untuk audio monitor. Iya. Lu sendiri FOH, gua FOH. FOH tuh depan ya? Depan. Pokoknya kebutuhan orang banyak denger itu gua yang meracik dan memasaknya lah. Tuh jangan lu pikir gampang tuh, susah tuh meracik. Nah benar tadi kata Alex, lu nyeting misalnya lagi lascal tuh alternatif kan jatuhnya kan? Dia popang beda lagi tuh, settingan snare-nya beda. Ya kan? Kalau di musik di musik itu kan karakter utama sound ada di drum, snare terutama. Nyawanya. Snare dan kicknya. Kalau vokal memang dari si vokalisnya lah ya karakternya. Untuk karakter suara nggak bisa dirubah itu. Terus kalau gitar, layer dan lain-lain itu memang kebutuhan lagu masing-masing. Kadang-kadang butuh sound yang ngedrive-nya butuh distorsi banyak, ada yang butuh ada reverb, delay, nyari sound nuansa apa namanya, shimmernya gitu. Itu sih kebutuhan ya. Tapi intinya ada di kick, snare, vokal sama bass sih yang memang dasarnya banget kalau di karakter band terutama. Itu pelajaran tuh, ilmu tuh. Ya mungkin di sini gue bisa berbagi dikit sih. Nah, gitu. Tadi apa Lek? Kita ulangin lagi, Lek. Kick, snare, vokal, bass. Itu yang dasar banget di karakter sebuah itu musik ataupun band yang kita gua lagi mixing gitu, atau lagi gua pegang. Itu pondasi lah ya. Pondasi buat lo ngedengerin tuh lagi di FOH. Ini biasanya kalau lo nonton depan panggung nih, tuh
tuh bass berasa banget di dada tuh ya kan. Jedup. Nah, ini dia nih kerjaannya nih. Itu banyak. Oh, lo megang Last Child. Apalagi lo pernah megang apa lagi? Dangdut pernah lo pegang? Dangdut pernah bantuin Ayu Ting Ting si pernah emang? beberapa. Pernah. Kita di Palembang ya? Iya, cuma itu kan ya cuma ganti-gantian yang pas nggak bisa aja, teman-teman nggak bisa gantiin gitu, bantuin. Tarkam lah ya, cabutan. Terus apa? Waktu siapa namanya? Gue lupa tuh penyanyi ada Kiki Amalia. Amelia apa Amalia? Gue lupa. Dangdut lah pokoknya tuh. Amalia. Kalau nggak Amalia mas siapa kek? Serada. Sama ini juga lo pernah megang Mas Tony ya? Reggae. Reggae. Nah itu makanya kebutuhan setiap karakter musik kayak reggae ataupun lain kan kita harus pelajarin dan tahu. Reggae tuh karakternya di bunyi apanya nih gitu kan? Ngulik itu yang dulu tuh ya. Iya makanya butuh referensi terus pendalaman atau pendekatan ke sebuah lagu dan si musik itu sendiri harus kita masuk karena reggae tuh kuatnya kan di kick sama iya kalau snare sebenarnya lebih ke hitungan-hitungan ininya, up-nya dia. Dia lebih upbeat-nya yang kadang-kadang kita di satu dia malah di duanya hitungannya atau kadang-kadang sebelum dua dia udah tak kayak gitu kan. Seper 8 seper 16-nya dia di situ. Tapi sih agak tipis ya kalau snare reggae kan. Agak cetang gitu kan. Kalau itu sih tergantung si drummernya dia ngebentuknya sih gitu. Ngebentuk. Sebenarnya kita sound engineer tuh hanya mengaplikasikan apa yang dia udah buat secara tuning ke bentuk audio lewat speaker, lewat mixer kita mixing namanya. Nah itu yang gimana caranya karakter dia tuh tetap nyata begitu orang lain dengar, penonton dengar gitu. Itu sih, nah itu tuh tugas gua tuh. Tugas gua pokoknya dia gimana caranya menyampaikan aplikasi yang si player dan musisi mainkan jadi sebuah suguhan bisa dinikmati sama si penikmatnya. Karena biasanya kalau lu nonton konser nih, biasanya nih kalau misalnya ya namanya orang kualitinya beda-beda kan SDM kan. Kadang lu nonton konser lu pernah kan pasti nyaring banget gitu kayaknya pedes di kuping iya, bahasa orang awam pedes gitu. Dia pedes biasa bahasa orang awam dia pedes. Sound nggak enak banget gitu kan. Pedes gitu loh. Terus kadang ada yang kicknya tuh nampol banget di dada tuh. Lu lagi loncat-loncat ditampol di dada kan capek ya. Itu ada kalau nonton konser dulu begitu-gitu semua tuh. Cuma alat juga makin bagus ya, Lek. Iya, perkembangan sekarang kan udah eranya digital. Jadi lu megang dari manual tuh? Dari bukan manual namanya analog. Iya, analog. Iya. Dari analog ya karena kebetulan dari zaman analog gua udah belajar, udah bisa lah ya menguasai. Begitu masuk ke era digital, ya butuh waktu beberapa saat untuk adaptasi lah. Paling enggak secara feature mixernya, terus fungsionalnya itu sih yang paling penting. Begitu udah tahu, ya kita kerja sebenarnya ujung-ujungnya sound engineer juga kayak seorang penyanyi gitu atau seorang anak band ataupun musisi. Kita butuh tahu alat yang kita pakai, terus pengaplikasiannya juga ternyata pakai hati gitu, pakai soul, bahasanya soul, pakai soul. Jadi sound yang kita mixing secara live berasa berasa hidup lah, berasa ada aromanya. Akhirnya orang menikmati nyampe tuh. Kadang-kadang kan ada lagu yang sedih kita mixing sampai berasa sedih, akhirnya penonton bisa nangis gitu. Itu lebih ke ambience ya. Iya. Ambience-nya tuh. Dan gua kemarin pengalaman beberapa saat kemarin nih dari mulai September sama Last Child, ternyata kan ada lagu-lagu Last Child, bukan ada lagu-lagu sih, banyak lagu-lagu Last Child yang liriknya tuh membuat laki-laki jadi sad boy semua gitu. Iya, benar-benar. Maksudnya liriknya lumayan deep lah, dalam terus lah. Ketika gue mixing dengan sound dan suasana yang bikin mereka nyampe dalam banget. Ternyata tuh cowok-cowok yang garang-garang mungkin nyanyi bareng tapi nangis-nangis berlinang air mata. Gue kaget juga tuh tapi itu asik misalnya. Itu yang dipanggul di sini yang tato-tatoan tuh. Iya. Wah, nangis tuh. Kepuasannya adalah ternyata ya gue ngerasa berhasil mixing sebuah band yang akhirnya bisa dinikmatin sama si penonton itu, mereka sampai ke itu deepnya sampai nangis gitu, sampai yang sampai nyampe lah, itu nyampe dia, lah. Rasanya gitu nyampe, lu kicknya nyampe tuh, hati tuh, suara snare nyampe tuh. Lu belajar gak sih? Belajar enggak, maksudnya belajar akademis gak sih? Akademis enggak, cuma kebetulan dulu kan gua kuliahnya itu kan teknik elektro, terus harusnya banyak lampu pelajaran enggak, banyak justru di teknik elektro itu banyak pelajaran yang
yang secara hitungan, secara teknik tuh mengarah ke pelajaran audio engineer. Sama aja sebenarnya, cuma dia ada di kuliah gua ada sample rate juga, ada noise, gain reduction kayak gitu-gitu ada semua ternyata. Di nyambung lah ya. Iya, di mixer audio ini kayak kompresor itu ada namanya gain reduction, ada noise gate, ada lagi namanya release, attack, segala macam itu ada. Jadi ternyata waktu masuk ke era digital itu jauh lebih detail. Jadi perkembangan dari mulai pengolahan sinyal analog ke digitalnya itu dirangkum dalam bentuk mixer digital. Oh, gue ngerasa ilmu gue dulu ada di sini nih. Akhirnya gue terapin dan gue bisa ya secara teori itu gue bisa ngerti. Lebih secara penerapan prakteknya gue juga berjalan dengan lancar gitu. Dan akhirnya bagus nggak bagusnya ternyata itu balik ke tes kita, latihan, itu balik lagi ke apa ya? Rajin denger lagu-lagu ini aja yang lu mesti tahu banyak karakter tuh, lagu-lagu band-band kayak gitu gimana, sama balik lagi bener yang kata Alex tadi, taste-nya lu tuh gimana gitu. Karena artis-artis juga belum tentu nyaman sama soundman-nya. Gue pengen kick-nya kayak gini, harus siadep jadi tak ya kan? Bingung loh ya kan? Itu banyak sih ya. Karena gue sering nemenin dia juga nih dulu banyak SDM kayak sound engineer yang dari band mana gitu. Akhirnya nggak dipakai lagi ya sementara dia gitu. Makanya gue sering nemenin dia nih keliling-keliling Jakarta tuh udah kenyang udah. Berangkat tengah malam pulang pagi hari tuh udah sering dah gitu. Yang seru sih itu ya kalau tengah malam cek sound masih sepi gitu. Terus kita tahu-tahu pagi keluar tuh mata merah ya kan, orang udah rame ya kan, kita belum tidur ya kan. Lu nggak sekolah sama sekali tuh lagi? Enggak. Cuma karena dari aplikasi secara sekolah akademis enggak. Terus karena langsung banyak praktik di lapangan itu ya sebenarnya ilmu pengalaman sih, ilmu pelajaran dari pengalaman di lapangan. Itu dia. Nemuin troubleshoot dan masalah-masalah di lapangan itu yang buat kita jadi pinter. Oh ada masalah ini, kemudian hari kita ada masalah kayak gitu lagi, kita udah tahu solusinya, tahu penyelesaian masalahnya, akhirnya itu udah tahu lah gitu. That's why guru yang paling baik adalah pengalaman. Pengalaman gitu. Emang nggak harus akademis kok. Kan sekolah itu ya tempat lu belajar nggak cuma di sekolah, di kampus, di mana aja lu bisa belajar sebenarnya. Tapi lu sendiri lebih seneng analog apa digital? Sama sih, sekarang itu kan analog itu kan dulu kelebihannya katanya kalau bahasa orang-orang awam ya, jauh lebih tebel, lebih lebar. Padahal kita bingung, yang lebar tuh apanya ya, yang tebel itu apanya? Yang tebel tuh apanya? Gitu. Frekuensinya apa-apanya jadi, nih? Apa pernyataan-pernyataan yang ambigu gitu kadang-kadang kita bingung. Kayak vokalnya kurang basah nih. Padahal apanya bang basah nih gitu, disiram air apa hujan gitu. Nah itu yang kadang-kadang. Itu kan kelihatan jadi kayak bahasa biar kelihatan pinter elek. Iya itu sotoy lah bahasa. Lebih ke sotoy. Padahal enggak gitu, maksudnya kayak mixer zaman analog itu sebenarnya mungkin orang bahasanya perbedaannya waktu dia rekaman. Analog itu kan pita itu kan dulu hasil recordnya sample rate-nya adalah 96 kHz. Ketika digital masuk itu kan awal-awal cuma di 44,1. Setengahnya naik lagi sampai ke 48, normalnya 48 sekarang rata-rata. Ternyata mixer digital yang bagus lagi dong ngeluarin di 96. Lebih tinggi. Ada sesuai lah sama analog. Ada yang sekarang sampai di 192 gitu. Perkembangan itu yang jadi akhirnya sekarang orang lebih memilih ke digital. Karena pengaplikasiannya lebih gampang juga kali. Dibilang lebih gampang karena gue memahami analog dan digital sama aja gitu. Terus itu hanya faktor apa ya? Faktor rajin ngulik aja sih sebenarnya gitu. Karena rajin ketemu mixer aja loh. Iya. Terus ketemu kan kayak gue mixing ketemu di indoor outdoor tuh berbeda. Kalau tantangannya adalah hujan, kelembapan udara kalau kita mainnya di siang sama malam itu beda. Oh beda tuh ya? Beda, kelembapan udara. Di siang itu kan karena panas lebih kering, biasanya sound lebih terang. Angin juga lebih banyak biasanya. Nah kalau angin itu kadang-kadang cuma bikin suara jadi agak lar-lar dikit lah, mencong-mencong. Kalau malam itu anginnya kurang, tapi kelembapan udaranya jauh berasa lebih lembab gitu. Kadang-kadang suara jadi agak ngedop gitu. Belum ditambah lagi penontonnya misalkan banyak. Akhirnya tuh berasa lebih ngedop. Nah terkadang kita butuh pengertian secara diri sendiri yang ngerti nih.
oh nih kalau gua cek sound masih kosong segini, tekanan low-nya nanti kalau malam akan segini, itu bisa sampai 2 kali lipat. Makanya kadang-kadang gua dapat pelajaran waktu gua nonton band luar negeri cek sound di Senayan, kok berasanya lebih ke middle-nya gitu, middle dan high gitu. Ya teman-teman yang nggak tahu bilangnya, wah kok pisingannya pedes banget ya, terlalu bright, terlalu ini. Ternyata ketika orang itu ngumpul banyak, penuh nih, low-nya tebel, ada dek dan balance. Nah, jadi dia udah mikirin itu tuh mikirin itu, karena dia ngitung area berapa banyak, dia tanya crowd-nya. Nanti crowd berapa orang, dia udah punya perkiraan bahwa hitungan secara teorinya dia keredam sekian nih level kalau orangnya sekian ribu orang. Tuh bule mikirinnya sampai situ tuh ya? Iya, mereka tuh ternyata detail dari mulai cek sound tuh nggak ada penonton, dia pikirin bahwa nanti malam show-nya pertunjukannya ada penonton sekian ribu orang. Itu dia udah punya perbandingan antara nanti frekuensi high, middle dan low-nya tuh akan tembus di malam itu seberapa dB gitu namanya, decibel-nya gitu. SPL-nya tembus di berapa decibel gitu. Nah, mereka udah sampai ke situ gitu. Memang bedanya itu ya, bule tuh pelajarinnya gila sampai sedetail itu ya. Iya, sebenarnya itu juga bukan masalah pelajaran, itu pengalaman dia. Karena secara teori kita ngitung gedung kosong sama gedung udah diisi penuh, itu ternyata bisa meleset juga hasilnya begitu kita dibunyikan gitu. Walaupun udah lu hitung tuh. Hitung. Karena itu kalau hitungan itu nggak ada yang apa secara hukumnya nggak ada yang pasti. Kalau hitungannya pasti. Tapi hasilnya belum tentu sama. Yang kita dengar nih secara audio itu belum tentu sama hasil yang dihitung. Karena gini, tergantung kita di titik mana kita mendengarkannya. Karena gini, kita dengar di titik tengah dengan jarak misalnya 50 meter dari panggung. Lu dengar lagi di samping yang sekian derajat dari titik tengahnya panggung, itu akan beda gitu. Itu yang makanya yang lu denger, yang lu dapat tuh beda di kuping. Iya, pasti beda. Makanya kenapa gua kalau cek sound gua selalu selesai udah balance nih, buat gua di tengah Eva gua enak, gua akan berusaha keliling area tersebut, gua akan ngerasakan gua sebagai penonton nyamannya seberapa, enak seberapa. Kalaupun kurang ini, gua nemu pemisahan speaker kayak ada front fill, ada side fill, outfill namanya. Depan arahnya itu paling gua minta tolong tim produksi si vendor, arahnya yang paling gua minta tolong benerin. Terus nanti miring dikit nanti gimana level di front field seberapa perbanding sama atas. Itu yang penting, karena supaya gua denger di tengahnya udah nyaman segini, ketika gua ngerasain sebagai penonton di depan kanan, gua bisa ngerasain sama. Paling nggak sama rata yang, ya. Paling enggak tuh nggak beda jauh sama yang di tengah gitu. Karena pokoknya, kan center udah pasti enak tuh. Itu sih yang lebih di PR-nya kalau di sound engineer di FOH. Itu ya? Di luar ruangan nih. Ya, kalau di dalam beda lagi nih. Yang sering gua nih bahasa awam aja ya, karena gua sering ikut dia nih dulu nih. Kalau di calling nih misalnya Bang Alek nih acaranya indoor nih. Nah, indoor kan suka kalau lu peredam gedung yang nggak bagus, tektok suaranya itu. Kalau di indoor itu permasalahan kita pasti akustik ruangan. Kalau akustik ruangannya ya memadai, biasanya nggak terlalu banyak permasalahan. Tapi kalau yang kurang memadai, biasanya pantulan dan gema atau dengung itu yang kadang-kadang tuh mengganggu. Ngeredamnya susah tuh berarti ya, ngeredamnya. Iya, paling ya nungguin nanti orang banyak keredam, tapi per feeling dan secara ya gambaran kita lah, menurut kita, oh ini kalau di frekuensi ini kelebihan, berarti kita potong. Nah, untungnya di era digital sekarang enaknya ada real time analyzer yang bentuknya tuh grafik nyala lampu gitu kan, ketahuan mana yang dia kelebihan, kita bisa potong nih di frekuensi sekian, potong. Jadi membantu sih. Lebih gampang ya. Iya, lebih gampang. Sama gitu. Ada preset savingnya. Ya kan sekarang ada sistem kita cek ruangan plus nyalain speaker lewat pink noise, sekarang namanya pink noise gitu kan. Oh di middle-nya sekian, di low-nya sekian, di high-nya sekian. Kira-kira di ruangan ini nih di frekuensi berapa yang ini kita kebantu sama alat itu. Jadi ada banyak alat yang membantu sound engineer dan termasuk sistem engineer untuk mengatasi ruangan-ruangan yang tadinya kurang memadai jadi lebih maksimal lah untuk nanti kita bentuk audio di ruangan itu. Itu gitu. Harus, makanya nih band-band nih atau artis-artis nih misalnya nggak cuma cek sound doang, main juga harus ditemenin tuh.
sound. Iya. Takutnya nanti ada trouble atau kurang naik. Biasanya kan gitu tuh. Kalau cek soundnya udah bagus nih, perfect cek soundnya, udah enak ya kan. Main drum udah enak. Begitu main lu on stage ada ya pasti. Ini ilmunya udah banyak banget dikasih tuh sama Alek tuh tentang sound engineer di FOH, di indoor ya tadi indoor ya pantulan-pantulannya sama ada yang di. Jadi tuh setiap band tuh biasanya bawa 2 ya. Iya, Untuk sound engineer. FOH dan soundman monitor. Kalau monitor tuh biasanya buat kenyamanan si artis ya. Tapi tergantung juga biasanya juga band-band jarang yang mau pakai monitor langsung ke ear kan. Ya sekarang udah pakai ear, tapi kan maksudnya yang mengoperasikan untuk ngirim ke si playernya ya soundman monitor ya. Tergantung ini lu juga sih, ear monitor lu juga bagus apa enggak tuh. Soundman-nya bagus ini lu jelek sama aja. Semuanya ngaruh pokoknya. Nih sekarang lagi last sale, berarti lu berapa artis sudah? Reggae masuk, dangdut masuk. Banyak sih, lumayan banyak gitu. Terus artis lama juga pernah, artis jadul segala macam. Tapi artis jadul? Ya banyak lah pokoknya. Banyak lah. Di MP nggak tahu tuh nyebutin yang mana kan. Banyak karena gue juga selama ikut sama dia nih dulu ya, zamannya berapa tahun yang lalu? Udah 10 tahun nih. 12 ya? Oh iya. 12 tahun yang lalu tuh 2009 2010 lah gue ikut dia nih ngintil-ngintilin tuh nemenin karena gue seneng belajar juga orangnya. Jadi gue pengen lihat nih sound engineer tuh ternyata seperti ini. Terus IO tuh kerjanya seperti ini. Pokoknya selama lu mau belajar lu pasti bisa. Yang penting jangan malas belajar. Makanya nih kenapa logo gua nih logonya lampu belajar. Oh gitu ya. Iya, jadi biar kita sharing ilmu di sini siapa tahu ada yang seneng audio gitu kan kita nggak tahu. Boleh. Karena sekarang banyak lah di sosial media lu bisa dapat ilmu apa aja kan. Iyalah, sekarang kan eranya udah era ya tadi global secara pendidikan, secara sampai jualan, bisnis. Udah dunianya ya ada di dunia maya ini, ada di sosmed dan lain-lain lah gitu. Pokoknya manfaatkan sosmed jadi hal yang positif aja gitu. Nah, maksudnya, itu penting tuh. Ya lu bisa berkembang dari ilmu-ilmu yang lu dapat gitu. Sebenarnya gue juga suka di dunia sekarang ini banyak pelajaran ilmu yang kita dapat dari pengalaman orang karena itu lebih real. Nah, ketimbang, itu sharing ini banyak banget yang sharing. Ketimbang lu belajar dari teori-teori yang kadang-kadang kita nggak tahu ini pengalaman dia. Siapa pengalamannya siapa kita nggak tahu. Karena ya tadi lah benar guru paling terbaik the best adalah pengalaman. Itu paling penting sih gitu. Semakin lama jam terbang lu ya semakin lu tahu lu punya kondisi apa nanti kendala lu apa gitu kan. Yang penting jangan pernah malu belajar dan jangan pernah takut kata terlambat. Karena buat gue pun belajar dalam saat ini ketemu anak yang baru-baru pun buat gue kadang-kadang ada ilmu yang gue nggak tahu gue tanya gitu. Nah pokoknya jangan mau nanya aja. Ini sebelum gue bikin podcast ini nih kan gue sharing banyak ya sama teman-teman gue ya. Terus gue teleponin nih kayak lo kemarin gue teleponin juga ngisi di podcast gue minta tolong temenin lah di sini lah kita sharing ilmu. Kemarin ada teman gue yang gue telepon, lu kemana aja baru bikin podcast gitu kan? Yang lain udah punya podcast. Tapi menurut gue podcast tentang yang kayak gini-gini nih belum ada atau belum banyak ya gue nggak tahu sih karena ya gue punya teman-teman yang menurut gue potensial untuk digarap gitu ya, potensial untuk digali ilmunya nih kayak Alek juga udah lumayan lama jadi soundman terus udah megang-megang artis gede juga. Yang paling berkesan Lek, artis yang lu pegang. Mintanya aneh-aneh gak sih artis sebenarnya? Sebenarnya sih kalau gue karena gue lumayan bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya ke mereka, buat gue semua baik-baik aja dan asik-asik aja. Gitu. Enak-enak aja ya. Secara kerja bareng ya. Gitu. Kalau bicara personal ya masing-masing beda-beda. Tapi gue nggak pernah mau masuk ke dalam personal mereka masing-masing karena buat gue. Sebatas kerja aja. Kerja aja. Gue kerja mereka dalam bentuk yang apa yang gue kerjain sesuai job desk gue sebagai urutan kerja gue seperti apa. Maksimalkan mereka, ya itu udah bagian kerja gue. Tapi kalau yang sampai dalam secara personal enggak. Mungkin kalau cuma nongkrong ngopi bareng, iya makan bareng. Tapi kalau yang lain-lainnya enggak. Jadi buat gue semua artis yang gue pegang, gue bikin enjoy dan gue bikin nikmat, enak semua, asik semua gitu. Serve-nya bagus nih tuh. Iya, jadi supaya kita kepake sama siapa aja. Nah kalau gue langsung menunjuk sama sini lebih enak, atau yang mana besok nggak pakai gue lagi, bahaya. Pertanyaan jebakan itu. Iya itu jebakan Batman. Tapi lu kan sekarang sama Last Child ya? Iya. Nih lu balik dulu sempet sama Last Child terus sekarang balik lagi ke Last Child. Masih sama gak nih karakter anak-anak nih? Yang dulu sama yang sekarang nih? Anak-anak Last Child? Sebenarnya Virgon,
karena faktor umur jadi bertambah, lebih dewasa aja. Tapi gokil-gokilannya memang mereka masih gokil. Nah, tapi asik-asik buat gua. Ada hal-hal yang buat gue juga jadi awet muda gitu. Ternyata main sama anak, kerja bareng sama anak yang lebih muda, gue jadi merasa muda gitu. Jadi kayak lu tua banget kayaknya lagi. Intinya sih gitu. Jadi paling nggak sebenarnya bisa masuk ke segala enjoy sih ya. Enjoy. Apapun kerjaan lu enjoy. Ini kemarin juga episode 1 tuh opening tuh kan si Tepan kan sekarang roadman Firza tuh. Kemarin gue juga bilang gitu juga karena ya dia dari head crew juga. Lu barengan juga kan sama Tepan sebenarnya tuh dulu sebelum sebelum gua ke Lacal. Ya, sebelum ke Lacal, sebelum lu jadi fokus di engineer audio. Lu session player juga dulu. Iya, session player juga, tapi itu gua udah jadi sound engineer sebenarnya. Barengan ya, barengan. Ya, begitu ada waktu kosong, gua juga jiwa gua masih seneng ngeband ya, ada job-job jadi sound player ambil. Ya, dia memang maruk organ tunggal juga dari SMA nih organ tunggal nih. Organ tunggal juga. Tata rias pengantin juga boleh sih kalau ada. Sudah, tapi ilmunya banyak banget nih abang gue yang satu ini, ilmunya banyak banget. Gue banyak belajar juga dari dia nih. Gue banyak belajar tentang dunia recording kalau gue dulu, karena gue dulu recording dulu bantuin Abes juga. Punya album tuh, album gue kerjain dari 2014, kelar 2017. Dia sibuk, gue sibuk. Gue sampai nyewa satu kontrakan tuh buat alat recording gue doang. Ya udah recording kalau waktu kosong gue kosong dia kosong baru. Terus akhirnya bikin video, kalau video klip kayak gini-ginian gue ngegarap sendiri tuh. Ya sama, belajar pokoknya apa yang lu senengin pelajarin, jadiin realisasiin aja. Nggak ada yang percuma sih ya kalau belajar. Nggak ada, karena akan berdampak di kemudian hari kan. Ya. Jadi kalaupun hari itu nggak sama kita berdampak, tapi kemudian hari sama kita, mungkin sama teman-teman kita atau sama orang lain, bahkan jadi sebuah pendapatan kadang-kadang. Itu nggak bisa dipungkirin, karena apa yang kita kerjain akan ada hasil gitu. Itu sih udah jadi sebuah ketentuan yang pasti kalau buat gua. Makanya gua dulu apa aja yang bisa gue lakuin, bisa gue kerjain, selama itu bentuknya gue senang ngerjainnya ya, maksudnya itu gue kerjain aja gitu. Dia mau itu nanti ada duitnya apa enggak kerjanya dulu ya. Tapi akhirnya orang menghargai dengan apa yang gue kerjain secara tulus lagi, totalitas gitu. Itu sih itu udah akan berdampak di kemudian hari gitu. Jadi buat teman-teman ya, terutama misalkan yang mau belajar audio atau mixing engineer atau sound engineer, pokoknya belajar. Terus cari pengalaman sama teman-teman bandnya gitu, jangan ngomongin duit dulu gitu. Pokoknya ayo gue bantu lo. Gimana itu kalau gue dari dulu tuh gue lo terus Stephen, anak-anak semua dari dulu gitu ya berkarya aja. Iya gitu, kerjain aja gitu apa aja. Duit mah nyusul lah ntar lah. Mikirannya dari dulu tuh gitu tuh, mikirannya dididiknya gitu dari dulu. Begitu kita udah bisa ngasih hal-hal yang terbaik buat orang lain, nanti orang di luar sana yang akan menghargai kita jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan ternyata. Nah, oke, terakhir nih Lek. Kalau tadi lo bilang lo pelajarin apa aja, lo mungkin bisa sharing nih terakhir buat teman-teman yang mau jadi sound engineer atau mau belajar audio, belajarnya dari mana dulu atau apa yang lo pelajarin dulu? Kalau untuk audio, terutama sound engineer gitu ya. Yang pertama harus suka dulu sama musik, terus punya banyak referensi musik segala macam. Referensi sound ya. Supaya ngelatih telinga kita dulu nih, biar ini. Terus sama punya kemauan dan keingintahuan yang tinggi, karena penting tuh di audio itu lu akan edik. Begitu lu nemu sesuatu formula yang enak buat kick lu, snare lu dan instrumen lain-lainnya, lu selalu kayak akan mau ngekspor gitu. Itu yang jadi sebuah kenikmatan buat gua di audio. Jadi kalau teman-teman itu yang bikin lo orgasm tuh itu ya. Iya, jadi kalau misalkan mau sampai detailnya ya butuh belajar teori-teori yang lo bisa cari dari buku, dari video di YouTube ataupun lain-lainnya, dari sosmed dan lain-lainnya. Lo bisa dapetin ilmu-ilmu secara detailnya. Tapi lo cari celah juga untuk bisa praktekin. Mau itu prakteknya di rental, mau itu di ada gereja, mau di kafe ataupun apa aja, atau enggak lagi ada pameran audio ya, yang waktu kita datang ke G-Expo Japek ya. Iya, Japex tuh. Lu kalau mau dengerin audio gila harga miliaran di situ tuh gila tuh Japex sih. Sempet Japex tahun berapa tuh kita tuh?
Japek tahun berapa ya? Banyak. Dia kan setiap tahun ada tuh waktu Tiap itu. tahun ada ya. Nah itu juga sempat sama Endang Sukamti sempat kan lu dulu. Gua sempat bantuin Endang Sukamti. Endang Sukamti sempat tuh dia. Asik tuh bandnya asik. Wah, asik. Wah, Mas Erik. Seru, Dia sempat ngevlog gua. Jadi gua tuh main YouTube sebenarnya dari 2014. Sempat ngevlog juga sama Mas Erik, tapi gua take down sekarang baru pengen mulai lagi gua ya. Jadi sharing bagi-bagi ilmu aja. Itu dia Alex Luiliman. Tepuk tangan lu, tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Oke, ya, Lek, thank you banget ya Thank you, ilmu-ilmunya. Siap, Udah banyak banget sharing, jadi buat kalian nantikan episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan gue masih bisa ngasih sharing-sharing ilmu dan menghadirkan bintang tamu yang worth it lah buat kalian, yang banyak ngasih ilmu buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa loncengnya dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.